Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di awal itu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dari salat di awal itu, fadilah salat berjamaah, fadilah sholat di masjid, dan fadilah kita melangkahkan kaki kita dari rumah diawali dengan bersuci sampai kemudian kita di masjid Allah Ta'ala dan dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kemudian kita lanjutkan ibadah kita dengan beriktikaf, menetap di masjid untuk beberapa waktu hingga syuruk insyaallah, yang kita isi dengan tafaqquh fiddin. Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, kalau nafara min kulli dabbatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Allah Ta'ala perintahkan kita tafaqquh fiddin, artinya mempelajari agama hingga benar-benar paham. Nabi bersabda dalam ayat, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Orang yang menginginkan kebaikan, Allah akan berikan pemahaman tentang agama. Dan yang menjadi tiang agama adalah sholat. Maka mungkin itu yang menjadi alasan kenapa DKM memilih tema tentang sholat. Sebelum kita memulai, pertama saya mohon izin duduk di atas, ya. Karena kalau saya duduk di bawah nggak bisa lama, ya. Nggak kuat tapi saya dilipat di bawah, jadi izin saya duduk di atas, ya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM yang telah memberikan waktu kepada saya untuk duduk di sini, terutama bisa bersilaturahmi dengan saudara seiman. Nah, ini daerah Sawangan, ya. Pancoran Mas, Sawangan, betul ya? Pancoran Mas, Pancoran Mas, namanya jalan Sawangan, ya. Namanya Pancoran Mas, yang perumahan Mas. Nah, kalau daerah sini ya jalan Sawangan dari Margonda ke Tahu. Saya sering lewat, ya, di perumahan Mas. Selalu saya tahu, ya, seperti itu. Tapi ini untuk pertama kali saya bersama di sini. Ya, saya ucapkan terima kasih sehingga saya bisa bersilaturahmi. Dan tentu yang lebih besar dari itu juga ucapan terima kasih karena saya berkesempatan untuk berbagi ilmu yang Allah titipkan kepada saya, dengan harapan bisa menjadi ilmu dalam hadis, ilmu yang tafa'ubihi, ilmu yang bisa bermanfaat, yang pahalanya bisa terus mengalir untuk kita semua. Hadirin adalah sekalian Allah Ta'ala, saya diminta untuk menyampaikan tema tentang sholat berjamaah. Saya akan mengajak bapak-bapak dan ibu semua kita mempelajari kitab yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Ibnu Rushd.
Kitab ini metodenya adalah fikih muqarrar atau fikih perbandingan. Ya, jadi yang disampaikan tentang fikih ini bukan hanya satu mazhab, ya, tapi lebih dari satu mazhab. Apa faedahnya kita mempelajari fikih muqarrar? Kenapa tidak pelajari satu mazhab saja? Yang masyhur mazhab itu ada 4. Yang paling tua dari segi lahirnya yaitu mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua mazhab Maliki, ya, yang didirikan oleh Imam Malik. Yang ketiga mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Dan yang keempat mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang paling masyhur di seluruh dunia. Namun di Indonesia memang kaum muslimin mayoritas bermazhab Syafi'i. Mungkin kalau kayak di Turki, kayak di India, Bangladesh, itu mazhabnya kebanyakan Hanafi. Ya, kalau di Maroko, itu kebanyakan mazhabnya Maliki. Kalau di Jazirah Arab, di Saudi Arabia, itu banyak mazhabnya Hambali. Ya. Apakah kita wajib bermazhab? Jawabannya ya, wajib bermazhab. Kenapa wajib bermazhab? Karena umat telah sepakat tentang keempat mazhab ini. Karena tanpa mazhab kita tidak bisa memahami secara langsung teks Al-Quran ataupun hadis. Karena kalimat fikih sendiri bermakna pemahaman yang mendalam, yang mendetail. Kalau kita hanya baca ayat Quran lalu baca terjemahannya, itu kita belum dikatakan fikih. Ibarat laut, kita baru di permukaan, belum masuk ke dalamnya. Tapi kalau fikih itu memahami apa yang ada di dalam ayat atau hadis tersebut. Saya ambil satu contoh, misalkan ayat tentang wudu. Di antara potongan ayatnya wamsahu biru'usikum. Itu kalau kita baca terjemahannya berbunyi dan usaplah kepala kalian. Di sini kalau kita lihat susunan bahasa Arabnya wamsahu usaplah kepala, urus, berarti huruf banyak dari terjemahin diurus itu. Kalau kita mau terjemahin, usaplah dengan kepalamu, ambil dengan nggak pas. Tapi kalau tafakkur fikih itu bahnya diganti atau mana bah di sini. Ya, apa mana bah di sini? Bah diurus itu. Ya. Sebagian berpendapat bah menunjukkan mana menempel. Jadi kalau berubah itu menunjukkan mana menempel. Contohnya dalam masalah ihsan di Al-Quran ada ahsana ila, ada ahsana li, dan ada ahsana bi. Kepada kedua orang tua Allah menyebutkan wa bil walidaini ihsan bi. Dalam lain wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ila. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Itu kalau lihat terjemahannya itu bukan terjemahan semua tuh. Sama. Ahsin berbuat baik. Begitu aja. Ahsanu mereka Allah berbuat baik kepadamu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, itu maknanya berbuat baik untuk diri sendiri.
Kalau wabil walidayni ihsana, ba itu juga kan apa? Ya, kan gitu. Kepada, maksudnya apa kepada? Surat kepada yang terhormat, begitu? Bukan. Ba di situ nempel. Maksudnya apa? Berbakti kepada orang tertentu harus menempel. Apa makna menempel? Menemani. Jadi kita tidak boleh merasa sudah berbuat baik hanya dengan mengirim uang ke kampung. Sudah biasa. Itu asana ilah namanya. Nih, kirimin duit ke orang tua di kampung. Ya, akan lebih dari kebutuhan. Itu belum sesuai dengan perintah. Karena konsep orang tua bil walidaini, bi pakainya, bukan lil walidaini, bukan ila walidaini. Beda. Makanya bi. Makanya bi bil walidaini, makanya bi. Bukan lil walidaini, apalagi ila walidaini. Kalau ila kan lebih jauh. Kalau saya katakan ada di ini itu saya. Jadi kalau ilah jauh sama asal ilaika. Kamu jauh aja Allah kasih. Nah begitu bahasa bebas itu. Apalagi kamu dekat kan gitu kan namanya bahasa sama asal Allah ilaika. Seandainya pun kita jauh posisinya dari Allah Taala, tetap Allah kasih kebaikan buat kita. Orang yang maksiat jauh dari Allah, orang kafir jauh, tetap Allah kasih rezeki. Nah itu makanya ahsana ilah. Tapi sama orang tua ahsana bi. Jadi orang dikatakan sudah berbakti kalau nemenin orang tua. Temenin orang tua, temenin, jangan tinggal di rumah sendirian. Temenin. Tuh makanya bi. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah aja ngasih aku besok berarti. Ya Rasul siapa orang yang paling berhak suhbah? Yang paling berhak saya temenin. Langsung menjawab ummuka. Siapa lagi ummuka? Siapa lagi ummuka? Siapa lagi ummuka? Kan begitu. Ada suhbah, ada ummuka. Menunjukkan mana nempel. Tadi waktu dulu sebelum namanya nempel. Jadi kalau kita wudhunya cuma diguyurin ke batu begini, nah tangannya nggak nempel berarti itu. Berarti itu sesuai dengan perintah. Di tangan kita harus nempel begini. Sebab wamsahu birukusikum. Karena untuk kepala makanya masalah. Beda dengan wajah. Bagus itu masalah. Kalau masalah itu mengalirkan air. Air bisa kena anggota tubuh itu tidak masalah. Tapi buat kepala masalah. Makanya bi. Sebagian lagi mengatakan bi bermakna tabi'in sebagian. Sebagian. Nah sehingga yang pertama kepala, berarti semuanya dibasuh, semuanya diusap selebar kepala. Nah ini mazhabnya Maliki. Kalau sebagian, nah itu mazhabnya Syafi'i. Cuma dari khutbah doang itu baru dikatakan tafakur. Maka kalau orang sampai pengajian baca hadis berlebih amin lalak semua bid'ah sesat, itu belum belajar fikih namanya, belum belajar usul fikih namanya. Karena kalimat kullu memang maknanya semua, tapi kaidahnya lafaz am itu tetap ada kemungkinan pengecualian. Itu kaidah usul fikih begitu. Jadi kalau orang belum belajar usul fikih, jangan coba-coba sekali-kali ngajarin fikih. Karena ilmunya bukan fikih, cuma cerita. Kalau orang mau baca, terjemahin itu namanya qassa yang usul, cuma cerita doang namanya. Kalau orang paham, ditanya, kenapa begini, kenapa begitu, apa konteksnya, apa latar belakangnya, apa tujuannya. Nah, itu baru fikih namanya. Tahu fikih? Gitu ya? Nah kemudian kenapa kita perlu belajar fikih dari mazhab? Ya karena mereka lah ulama-ulama yang sudah Allah Ta'ala takdirkan mengkaji. Karena tanpa bantuan mereka kita tidak paham. Jadi jangan pernah sekali-sekali baca Quran terjemah, oh udah selesai.
mazhabnya, itu baru namanya takabur fiddin. Ya, itu baru namanya takabur fiddin. Ya. Adapun berpegang pada satu mazhab tanpa mazhab yang lain, ulama sepakat tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Tidak ada yang mewajibkan. Ini kalau sapi aja, nggak boleh pindah. Tidak ada. Imam Syafi'i sendiri pun nggak pernah ngomong begitu. Kamu kalau datang ke mazhab saya nggak boleh pegang, nggak ada. Ya kan? Orang alim dimanapun, orang berilmu dimanapun, nggak mungkin ngomong begitu. Kamu kalau ada berguru sama saja, berguru sama yang lain, nggak ada tuh. Sahabat pun nggak pernah mencontohkan begitu. Bahkan yang ada, seorang datang kepada Abu Musa, hanya tentang warisan. Abu Musa jawab, ini jawaban saya. Tapi kamu coba deh, datang lagi ke Ibnu Mas'ud, dia lebih ngerti dari saya. Abu gitu. Ya, gitu. Seorang datang kepada Abu Bakar, hanya tentang hukum. Abu Bakar, kalau kamu tak puas, silakan tanya ke Umar. Kata Umar, begitu. Itu ulama begitu. Agak ada yang pendapat benar, yang lain salah. Ada begitu, itu kan ulama. Ya, kalau udah ngaji besar nggak pernah mana, nggak ada yang ada ngaji ngaji yang banyak, sebanyak mungkin dulu. Ya, tapi pastikan kapasitas ilmu. Ya, kapasitas ilmu. Jangan salah dulu. Ya, kalau bahasa Arab nggak bisa, gimana memahami? Nanti dia nggak bisa bedakan firman di firman kan? Ya kan? Kayak tadi ayat yang dibaca misalkan, ya, at-tayyibuna lit-tayyiban, at-tayyiban lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyiban. Ya, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Apakah itu makna perintah atau takdir? Kalau secara senang bahasa itu kan kalimat perintah namanya. Allah menyampaikan sebuah perintah, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Itu kira-kira perintah atau perintah? Perintah atau perintah kalau begitu? Ya? Perintah atau perintah kira-kira begitu? Allah mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wat-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Itu kira-kira perintah atau perintah? Mana kalimat perintah? Ada kalimat perintahnya? Nggak ada kalimat perintahnya. Kalau kalimat perintah begini, laki-laki yang baik nikahlah dengan wanita yang baik. Nah, itu perintah baru. Ya kan? Kalau betul ya. Nah, kalau kita maknanya perintah, jadi salah. Kenapa salah? Nggak sesuai dengan fakta. Karena banyak laki-laki yang baik dalam pasangan wanita yang tidak baik. Begitu juga wanita yang baik mendapat pasangan laki-laki yang baik. Kalau dimaknanya perintah, jadi salah. Makanya ulama mengatakan itu secara struktur kalimat bentuknya perintah, tapi secara makna berisikan perintah. Jadi seakan-akan kalau mengatakan wahai wanita yang baik, menikahlah dengan laki-laki yang baik. Wahai laki-laki yang baik, menikahlah dengan wanita yang baik. Pilihlah pasangan hidup kalian. Nah begitu. Gitu ya. Nah kalau kita dapat seperti ini kajian itu seperti nanti jadi salah. Ya, jadi kita nggak bisa hanya baca Quran terjemah, hanya baca hadis terjemahannya nggak cukup. Ya, dan memang seperti itulah ya. Ya. Dan tidak ada keharusan kita memegang satu mazhab dan tidak boleh mazhab yang lain. Lalu apa faedahnya kita mempelajari perbandingan mazhab? Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyampaikan seorang tidak boleh berfatwa
kalau baru belajar satu masalah. Gak boleh berfatwa kalau belajar baru. Maksudnya apa? Karena dia nanti gak tahu mana yang permasalahan ulama beda pendapat, mana permasalahannya ulama satu pendapat. Kita harus tahu mana yang ulama sepakat, mana yang ulama beda pendapat. Apa fungsinya? Agar kalau yang ulama sudah sepakat, kita tidak boleh menyelisihi. Aku karena ulama sepakat. Misalkan contohnya nih, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang mukmin, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Kita lihat tafsirannya. Apa sih makna wali? Di situ Umar bin Khattab menyebutkan yang di masa pemimpin. Ulama sepakat nggak boleh orang Islam memilih pemimpin yang muslim. Ulama sepakat nggak boleh milih pendapat yang berbeda. Tapi sebaliknya kalau emang ulama beda pendapat itu bentuk kelapaan. Di dalam hidup kita lebih leluasa, ada pilihan, ada alternatif. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda pendapat, kita tidak menyalahkan, ya, sesat, bid'ah ya, secara istilah sudah sah. Karena dalam masalah fikih tidak ada istilah hak dan batil. Dalam masalah fikih tidak ada istilah hak dan batil, tidak ada. Yang ada sahih dan khata, sahih atau shawab dan khata, itu yang ada. Ini dari Nabi langsung. Nabi mengatakan, "Idza ista'ala hakim fa asaba falahu ajrun. Wa idza ista'ala fa akhta falahu ajrun." Nabi pakai asaba, bukan hak dan batil. Ya, kalau jangan hak wa batil. Apa hak di sini? Islam. Mana batil? Selain Islam. Maka ketika Islam datang, semua agama sudah gak berlaku. Selain Islam kan? Sebelum Islam ada Yahudi, ada Nasrani, ya kan? Begitu Islam datang, zahab batil. Itu bahwa hak batil. Tapi dalam masalah ini tidak ada hak dan batil. Adanya khata dan shawab. Makanya kita tidak boleh mengatakan orang yang tidak berpendapat sesat. Ya, tuh yang ketiga begitu ya. Itu kalau masalah ini, jika kita tidak menyesatkan atau menganggap sesat orang yang beda pendapat. Ya, kalau hak dan batil itu masalah Islam yang hak, yang bukan Islam batil. Ya, itu bahwa itu masalah tidak ada hak dan batil. Ya. Dalam masalah sholat saya akan mulai ya, kalau bicara tentang sholat jamaah. Al-Babu Tsani minajul al-Thalisa sholatul jamaah. Sekarang ya membahas tentang sholat jamaah. Babul awalnya sholatul munfarid, sholat sendiri. Ya. Nah di sini dimulai dengan yang pertama adalah hukum ma'rifatul hukmi sholatul jamaah. Nanti yang kedua ma'rifatul syurutul imamah. Ya. Dan yang ketiga maqam al-ma'mum minal imam wal ahkam al-khasatul maqmumin. Ya. Jadi dalam bab kedua ini pasal pertama tentang hukum sholat berjamaah, pasal kedua tentang syarat imam dan orang yang paling berhak untuk menjadi imam, serta hukum-hukum yang khusus terkait dengan imam. Yang ketiga ya, kedudukan makmum terhadap imam serta hukum-hukum yang khusus terkait dengan makmum. Yang keempat ya, mengetahui tentang apa yang wajib diikuti oleh makmum dalam sholat berjamaah dan apa yang tidak wajib diikuti. Ya.
Dan yang kelima itu cara mengikuti imam. Yang keenam ya, apa yang ditanggung oleh imam dari makmum. Yang ketujuh, jika salat imam rusak, ya kan, apakah kerusakan tersebut ya mengenai makmum ini ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, hukum sholat berjamaah ya. Di sini ulama ada beda pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, dan yang kedua maaf ya, atau fardu kifayah. Itu mayoritas ulama. Sementara Zahiriyah mengatakan salat berjamaah fardu ain. Ya. Zahiriyah mengatakan salat berjamaah fardu ain, wajib atas setiap individu. Berarti orang yang salatnya tidak berjamaah tidak sah salat. Itu betul ada. Tapi mazhab ulama yang lain ya, jumhur ulama mengatakan, sebagian mengatakan fardu kifayah ya, arti dalam sebuah kampung harus ada yang sholat berjamaah. Kalau tidak ada yang sholat berjamaah, semuanya dosa ya. Kemudian ada yang mengatakan sunnah muakkadah, jadi bukan wajib, sunnah tapi muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan atau ditegaskan ya. Kemudian masalah yang berikutnya, nah ini saya akan baca detail ya. Saya baca perbedaan pendapat antara ulama saja ya. Apa hukumnya orang yang masuk ke dalam masjid ya, lalu dia tidak sholat berjamaah di masjid, tapi dia tidak sholat berjamaah. Nah, orang tadi bisa jadi satu, dia sudah sholat tapi sendirian. Yang kedua, dia sudah sholat berjamaah. Jadi maksudnya begini, kita duduk di masjid, lalu ada orang sholat berjamaah. Apakah kita harus ikut berjamaah dengan orang yang jamaah tadi atau tidak? Nah, kalau kita belum sholat atau kita ya sudah sholat tapi sendirian, ya, maka kata Imam Malik ya, dia wajib mengulangi sholatnya. Sudah sholat tapi sendirian, lalu datang jamaah sholat, ulangi lagi sholatnya, ulangi lagi, ulangi lagi ya. Itu semua sholat kecuali sholat maghrib. Jika sholat maghrib tidak diulangi. Nah, kalau kata Abu Hanifah ya, dan mazhab Syafi'i ya, mengulangi semuanya. Maaf, ulangi lagi ya. Kalau Syafi'i mengatakan yu'idu salawati kullaha, mengulangi semua salat. Siapa? Bukan hanya salat tertentu yang dia ulangi ya, berlaku untuk semua salat. Sudah salat tapi sendirian ya, kemudian datang jamaah, nah ulangi salatnya. Salat apa? Semua salat ya. Kalau kata Imam Malik, semua salat kecuali salat maghrib ya. Kalau kata Abu Hanifah, semua salat kecuali salat asar ya, begitu. Nah, apa dalilnya? Ini dalilnya nih. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika orang selesai sholat, datang seorang wala yusalli ma'hu, datang orang ke masjid, gak ikut sholat sama Rasul. Lalu Rasul bertanya, mana kalau tusalli ma'anas? Kenapa kamu tidak sholat bersama orang-orang? Alasta birajulin muslim, bukankah engkau laki-laki muslim? Dia menjawab, ya Rasulullah, walakin inni shallaitu fi ahli. Iya, tapi
di rumah saya atau bersama keluarga saya. Lalu Rasul menjawab, idza jita fasalli ma'an nas wa in kunta qad shallaita. Kalau kamu ke masjid, maka salatlah bersama orang-orang sekalipun kamu sudah sholat. Jadi Rasul mendatangkan itu, ya. Jadi kalau kita datang ke masjid, walaupun kita tidak sholat, terus ada jamaah sholat, kita diperintahkan untuk mengulang sholat kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya syurutul imam, syarat imam. Ya, yang masalah pertama, siapakah yang paling berhak menjadi imam? Menurut mazhab Maliki, yang paling berhak menjadi imam adalah afqahuhum, orang yang paling banyak ilmu fikihnya. Ya, ini juga pendapat Syafi'i. Adapun pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, aqra'uhum, aqra' yang paling benar, yang paling bagus bacaannya, dan yang paling banyak hafalannya. Ya, nanti kita karena pada prinsip ini yang penting aqra', ya, yang pinteran, yang ilmunya banyakan, ya, walaupun bacaannya tidak terlalu bagus. Tapi kalau kita pakai mazhab kembali, Abu Hanifah, aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, yang paling benar bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Doa aqra'uhum. Nah, hadisnya sebenarnya sama, hadisnya satu, tapi tadi bisa beda pendapat, ya. Dalam hadis di sini Nabi mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum di kitabillah. Baik kanu fil qira'ati sawa fa'alamu bis sunnah, wa in kanu fis sunnati sawa fa'lamu min hijratan, baik kanu fil hijrati sawa fa'lamu islaman. Ada Nabi yang menjadi imam di sebuah kaum aqra'uhum, ya, ini kita dengar. Kalau sama-sama aqra', berarti yang paling banyak mengetahui sunnah. Kalau pengetahuan tentang sunnah yang sama, maka yang paling dulu hijrah. Kalau hijrahnya bersamaan, yang paling dulu masuk Islam. Betul-betul sama aqra'uhum. Tapi kenapa kok Syafi'i dan Maliki mengatakan afqahuhum? Karena faktanya di zaman sahabat yang aqra' memang afqah juga, ya, afqah juga. Yang aqra' afqah juga. Maka jadi imam siapa? Abu Bakar, Umar, kan? Afqah, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau sekarang ya ada yang pintar baca fikihnya kagak, ada yang fikihnya bagus, suaranya kurang. Nah, gitu. Ya, kayak zaman sahabat, atau juga gitu. Apa zaman sekarang? Ya. Bacanya bagus, suaranya bagus, hafalnya banyak, tapi mungkin fikihnya kurang. Tapi ada yang fikihnya bagus, banyak pengetahuan tentang fikihnya, tapi suaranya gak enak jadi imam, ya kan? Begitu, ya, itu, oke. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi nyampe suruhnya, ya. Masalah yang kedua, imamatus sabi allati lam yablugh. Boleh nggak
anak yang belum balik jadi imam. Ya, tentu saat utamanya ulama kasih sepakat itu anak salah tidak benar. Nah, itu yang pasti ya. Jadi kalau sampai belum benar pasti tidak boleh. Ulama nggak mungkin membolehkan anak yang belum balik salatnya belum benar. Jadi imam, ya nggak boleh pasti. Kenapa? Salatnya belum sah. Begitu maksudnya. Tapi yang dimaksud yang belum balik, yang salatnya sudah benar. Rukun syaratnya sempurna, salatnya sah. Nah, begini boleh nggak jadi imam? Boleh nggak jadi imam? Ini ulama ya, beda pendapat ya. Nah, sebagian membolehkan. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada seorang bernama Amr bin Salamah. Nabi perintahkan untuk menjadi imam di kaumnya. Padahal dia belum balik. Belum balik. Kenapa? Karena dia paling banyak hafal Quran. Seperti itu. Nah, sebagian lagi yang membolehkan. Kenapa kok nggak boleh? Karena hukum sholatnya berbeda. Orang yang belum balik, anak-anak yang belum balik, sholatnya walaupun sah, hukumnya sunnah, bukan wajib. Sementara yang sudah balik, hukum sholatnya wajib. Berarti ini beda niat. Nah, maka yang seperti ini, kalau sholatnya imam sunnah, kalau untuk imam jadi sholat sunnah, boleh. Contohnya, imam sholat tarawih, nah kan sunnah kan? Jadi walaupun dia belum balik, ulama sepakat boleh. Yang benar-benar mana? Kalau sholatnya paham, sholat maghrib, isya, subuh, asar, dan sebagian mengatakan boleh, sebagai orang ya, di antara tidak membolehkan lah mazhab Syafi'i. Di antara membolehkan mazhab Hambali. Ya. Jadi kalau kita nih ada anak belum balik, tapi hafalan Qurannya cakep, bacaannya cakep, suaranya cakep, jadi imam nggak nih? Yang gitu ya. Ulama sepakat boleh kalau sholat sunnah. Nah, contohnya apa? Tarawih. Ada pun sholat fardu, ulama tidak berpendapat. Ada yang membolehkan, itu mazhab Hambali. Ada yang tidak membolehkan, itu Syafi'i. Oke. Yang berikutnya, imam atau fasik? Imamnya fasik. Apa itu fasik? Pelaku maksiat. Kalau bahasa kita pendosa. Yang gitu ya. Kita tahu dia pemimpin, pejabat, tapi suka korupsi. Boleh nggak jadi imam? Boleh nggak jadi imam? Pasti. Kecuali orang soleh, pasti sudah sepakat ya. Orang pasti. Karena faktanya sepanjang sejarah umat Islam itu tidak sedikit pemimpin-pemimpinnya pasti. Nggak sedikit. Ya, yang menghalalkan darah sesama muslim, itu kan ya, peperangan sesama umat kan terjadi dalam sepanjang sejarah umat. Ini kan fasik kan? Nah, yang fasik seperti ini boleh nggak jadi imam? Kalau kata mazhab Syafi'i nggak boleh. Yang jadi imam harus orang yang soleh, orang yang baik-baik. Ya, itu kasar. Itu kata Hanafi boleh. Kok? Nah, kenapa kok beda pendapat? Karena memang tidak ada dalil yang secara langsung dari Nabi yang memerintahkan kalau imam itu harus yang soleh. Tidak. Nah, ada pun yang mengajukan, kenapa? Karena sholatnya orang fasik ada kemungkinan dari diterima. Ada kan? Ya. Nah, kalau imam juga diterima, gimana makmumnya kan gitu? Ya, itu bagi mengatakan, ya, tidak boleh orang fasik, ya begitu.
Yang keempat, imam atau ulama. Perempuan jadi imam. Boleh nggak perempuan jadi imam? Kalau makmumnya laki, ulama sepakat nggak boleh. Ini ulama sepakat ya. Kalau makmumnya laki-laki, ulama sepakat nggak boleh. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi menyebutkan tentang soft dalam salat berjamaah. Kalau perempuan itu di belakang, berarti nggak mungkin dong jadi imam. Makanya ya, kita pernah dengar ya pendapat yang membolehkan, atau pendapat keblinger namanya itu. Ya, berapa kan keblinger? Begitu. Ya. Jadi kalau perempuan jadi imam, kalau makmumnya laki, ulama sepakat nggak boleh. Nggak. Nah kalau kita aja dalam surat An-Nur, ya kudu bin al-Sahih, ya memalingkan pandangan dari perempuan. Nah kalau perempuan jadi imam gimana? Sholatnya merah. Sholatnya merah kenapa? Nah imamnya perempuan, maaf begitu hukum, rebutan lagi, ya kan? Jadi mungkin nggak? Ya nggak mungkin, mustahil. Walaupun tidak ada teks langsung dari Nabi yang memang nggak ada. Sekarang dikatakan bukan suami imam, memang nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya orang tak paham lah, nggak mungkin. Secara akal nggak cukup. Kalau akal cukup, nggak perlu syariat menjelaskan lagi. Akal aja menolak, apalagi syariat. Begitu logikanya. Jadi jangan kanan. Oh nggak ada alam, nggak ada hadisnya. Enggak, begitu apa pikirnya. Nah kalau akal sehat aja mengatakan tidak, ya udah nggak perlu syariat lagi yang menjelaskan. Gitu ya. Jadi kalau makmumnya, gimana kalau makmumnya perempuan? Nah, kalau makmumnya perempuan nih, ya. Syafi'i membolehkan perempuan jadi imam buat perempuan. Wa man ada di Malik, ya, mazhab Malik imam ya. Nah, sudah saya katakan kita pakai alaman yang anta ulama. Ulama sepakat kalau perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Kita katakan tadi ya, seperti itu. Oke. Nah, ada pun yang mengatakan boleh, ya. Nah ini dalilnya nih, hadis Abu Dawud dan Ummu Waraqah. Suatu ketika Rasulullah berziarah ke rumahnya, ya. Lalu Rasulullah yang menunjuk yang azan di rumah tersebut dan memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam di rumahnya. Ya, nah itu dalil yang membolehkan. Ya. Itu ya, jadi perempuan jadi imam buat perempuan, ulama beda pendapat. Satu membolehkan, Malik tidak membolehkan. Nah kalau yang mau laki-laki ya udah pasti nggak boleh. Ya, makanya untuk keblinger tuh, ya, yang sholatnya dicampur laki-laki perempuan itu, nah itu pendapat yang keblinger namanya. Kenapa? Nggak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Mungkin ini akibat tidak bermazhab, bikin mazhab sendiri. Kalau nggak salah dia bilang mazhabnya Syafi'i. Iya, nggak ngerti juga ya mazhabnya sekarang gitu kan ya. Ya, betul ya. Nggak jelas mazhab sekarang. Sekarang pernah bikin mazhab. Yang bersangkutan aja nggak pernah bilang bikin mazhab. Baik, sesuai dengan ya, waktu yang diberikan sampai subuh. Ya, kalau kita mau mendalami banyak masih ya, ini nanti yang berikutnya hukum-hukum yang khusus terkait dengan imam. Jadi kalau kita sebagai imam, nanti hukum-hukum yang khusus terkait dengan makmum. Nanti kalau kita sebagai makmum, kemudian apa saja yang wajib diikuti oleh makmum dari imamnya, apa yang tidak wajib diikuti. Ya, terus kalau imamnya sholatnya rusak, apakah makmum juga rusak? Ini nanti ada semua di sini. Ya, insya Allah. Ya, kalau ada kesempatan waktu kita lanjutin ini.
Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa dapat dipahami. Namun kalau memang masih belum cukup jelas, silakan disampaikan. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang cukup menarik. Mungkin ini baru awal yang berjamaah. Insyaallah kita akan sambung lagi materi ini di bulan-bulan yang akan datang. Pertanyaan mungkin di audiens Ustaz. Ini kadang-kadang kita sering sekali kalau dalam perjalanan kita tertinggal sholat misalnya, menjadi kita sholat maghrib kita tertinggal, ketika kita sampai di satu masjid kita sudah datang ke sholat isya. Nah, model seperti ini yang utama kita mengikuti sholat jamaah isanya, setelah itu kita maghrib atau kita sholat pribadi, kita sholat sendiri menyelesaikan dua sholat itu. Baik. Jadi kita usahakan sampai rest area belum sholat maghrib, ada jamaah lagi sholat isya, atau kita maghrib dulu atau isya dulu. Nah, kalau dari hadis yang tadi kita baca, di mana ketika Nabi melihat orang ke masjid, dia ikut sholat berjamaah, kan begitu? Ya kan, ke masjid tapi ikut sholat berjamaah. Berarti ini mengisyaratkan kita diperintahkan untuk bergabung dengan jamaah yang lain. Bergabung dengan jamaah yang berarti sholat maghribnya setelah isya. Kenapa? Karena maghribnya kodok, kan ada ya kan? Nah kalau kodok itu kan waktu lebih luas, lebih lapang. Ya, sementara sholat berjamaahnya bisa habis. Ya, maka kalau berdasarkan hadis tadi kita bisa pahami, kita bergabunglah dengan orang yang sedang sholat. Saat isya bersama jamaah yang sedang berjalan, nanti setelah sholat isya selesai, baru kita mengkodok maghrib kita. Gitu ya, mengkodok maghrib kita. Gitu. Oke, ya. Nah, nanti ada juga tuh pembahasan tentang niatnya boleh beda apa enggak. Jadi itu lama beda pendapat ya. Contoh boleh beda. Misalkan tadi imamnya sholat fardu, kita sholat sunnah, atau imamnya sholat sunnah, kita sholat fardu, ya kan? Atau imamnya sholat biasa, kita sholat qasar, kan begitu. Nanti ada apa di sini? Ya, kan selama ini kan kalau imamnya beda, kalau nggak boleh gitu ya. Ternyata ada yang membolehkan, ya. Jadi enaknya belajar fikih mubarak tuh, jadi ada alternatif, sehingga hidup nggak sempit, betul Pak ya? Sebelumnya kan bapak kan kalau ke sini jalanannya cuma Margonda, sekarang ada alternatif tol desa, enak kan? Ya, iya gitu, ya kan? Oh, ada juga ya jalan baru, tanah baru ya, jalan tanah baru, sempit juga kan? Jalan tanah baru sempit, yang lebar, Margonda, tapi sekarang udah ada, toh, dan pengantar sakinah, hidup begitu, ya. Jadi kita menyikapi perbedaan pendapat sebagai alternatif, jadi hidup lebih lapang. Ya, cuma dikit-dikit nyalain mulu, dikit-dikit salah, Kalau saya Pak ditanya tentang sesuatu, saya cari yang membolehkan, begitu. Terus saya cari yang membolehkan. Dulu ya, saya cari ada yang bolehin, begitu. Kalau ada boleh, yang boleh silakan ikutin, begitu. Yang penting kita beramal ada imamnya, ada rujukannya, ada referensinya, bukan kalah. Maksudnya kita boleh tanya, ya, nah saya cari dulu ada nggak yang membolehkan, begitu. Saya cari kitab, ya nggak ada, saya nggak ketemu, ya udah saya nggak ada. Kalau ada, nih yang boleh imam ini, silakan ikut, begitu. Ya, kenapa saya pilih seperti itu? Karena memang prinsipnya yassiru wala tu'assiru. Kata Nabi, permudah, jangan bersulit. Ya, selama amalan kita ada rujukannya, ada referensinya,
insya Allah amalnya diterima. Ya, itulah versi yang muktamad, yang diakui keilmuannya. Ya, kalau saya lebih cinta begitu. Misalkan pernah ada seorang ibu datang, Ustaz, saya dan suami ya sudah daftar haji. Insya Allah kali ini berangkat. Ya, tapi suami saya meninggal. Katanya saya nggak boleh haji karena kan lagi iddah. Nah gitu ya. Kan lagi iddah. Gimana sih? Kalau saya nggak haji, terhilang kesempatan saya haji tahun ini. Terlama-lama dihubungkan nanti ya. Apa saya bisa tetap haji? Saya bilang, tak saya cari dulu pendapat yang membolehkan. Begitu. Ya, saya cari pendapat yang membolehkan. Bukan cari yang nggak boleh. Karena bilang nggak boleh itu gampang. Jangan itu paling gampang. Ya kan? Betul nggak? Apalagi punya posisi berkuasa. Supaya jangan gitu. Nggak boleh. Haram. Itu gampang yang begitu. Ya. Maka langsung dulu ya, saya cari dulu kitab-kitab ada nggak yang bolehin? Ya, nanti di hidup itu lebih mudah. Karena kalau perbuatan kita lakukan mudah, jiwa raga nyaman, betul kan? Ya, kan mengerjakan pekerjaan yang ringan dan mudah, jiwa raganya nyaman melakukannya, fisik kita pun rileks, enak. Tapi kalau berat, susah. Anak sekolah aja ada soal susah pusing gitu. Ya kan? Itu kalau saya cara berpikir seperti itu. Benar-benar dijawab ya? Silakan ada lagi. Ya silakan. Kalau ada kasus kita tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kalau ada kasus di Ustaz, ada kerja di sini Ustaz ya, terus kita perjalanan mobil tapi bukan ada yang bawa mobil di rumah mereka. Nah itu pas maghrib itu kan sedikit ya bisa. Nah tadi kamu juga dari rekan kita apakah memang maghrib itu sebaiknya sholatnya di jalan aja, dibangkitkan misalnya pulang bisa, kan? Ataupun dalam kasusnya berarti kan mendahulukan waktu maghribnya kan diatur ya, atau kita mendapatkan sholat jamaahnya setelah mungkin kalau kita ada case lain kita sholatnya di rumah bisa jamaah. Nah itu mana yang lebih diutamakan, yang afdolnya ataupun sebaiknya ibadah dalam Sholat di perjalanannya singgah jadi sendiri. Singgah di kendaraan. Di kendaraan. Bukan singgah, bukan. Karena pada saat itu di perjalanan. Pada saatnya di kendaraan. Di kereta ya. Oke, bukan singgah ya. Baik. Ada proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip semua tugas dan kewajiban itu sebatas kemampuan. Ya, karena kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu kaidah umumnya. Segala yang diperintahkan kita melaksanakannya sebatas kemampuan. Nah, untuk sholat itu kan banyak ketentuan dari segi waktu, ya kan, terbatas, ya, dari segi tempat harus bersih dan suci, ya kan, kemudian ada syarat bersuci dulu, ya kan, gitu ya, ada syarat menghadap kiblat, oke, kan begitu, ada kewajiban berdiri, kan banyak ya. Nah, kaidahnya dalam usul fiqh atau kaidah fikihnya al-maisur la yasqutu bil maksur, yang artinya sesuatu yang mudah kita lakukan tidak menjadi gugur dengan sebab ada yang sulit kita lakukan. Pada yang saya
mulai bersucinya, ya kan, menghadap kiblatnya, menuntut Allah saja. Mana yang mudah kerjakan, mana yang nggak bisa tinggalkan. Oke, berarti kita urut nih, ya, yang kita bisa bersuci. Kalau kita bersuci, jangan ditinggalkan. Pakai air bisa, ya pakai air, jangan tayamum. Nggak bisa pakai air, kan bersuci itu ya, selesai. Oke, ngadep kiblat. Bisa ngadep kiblat, nggak bisa kenapa? Karena di kendaraan. Ya berarti sudah jangan kiblat. Begitu. Oke, itu awal. Bisa ngadep awal. Nah, ini kalau gimana caranya ngadep awal? Kalau kita punya pakaian kita berdiri, Allah terbuka. Tapi kalau kita duduk Allah tertutup, ya berarti duduk supaya Allah tertutup. Ya, seperti itu. Nah, karena waktu terbatas, kalau kita tunda itu dua waktu, maka kita sholat sesuai dengan kemampuan di kendaraan. Itu kalau memang kita nggak bisa, kan tadi contohnya kita sebagai penumpang, bukan sebagai ya, supir yang punya kuasa untuk berhenti kapan kita mau, gitu ya. Kalau kita punya kuasa nggak ada alasan nantinya, nggak ada alasan ya, nggak ada alasan nggak dulu kan? Siapa? Kenapa lanjut? Dia berhenti lah. Di mana aja. Jangan cari masjid, karena masjid itu bukan syarat sholat, bukan syarat sholat. Jangan cari masjid, maka tunggu sampai waktu salah. Ini masjid nggak tunggu sampai waktu yang salah, nggak boleh, karena masjid bukan syarat sah sholat. Sholat di mana aja, berarti pinggir jalan. Begitu. Kenapa? Karena masjid bukan syarat sah sholat. Jangan alasannya ke masjid nggak perlu sholat, jangan. Di masjid banyak, ke masjid nggak gitu. Nah itu nggak jadi alasan. Oke, berhenti di pinggir jalan di mana aja. Saya sering tuh kalau saya lagi ke arah timur, dulu karena saya masih di Ciamis, kan lewat MBZ di atas, ya kan? Nah kalau MBZ kan nggak ada rest area kecil-kecil. Nah sudah antisipasi, sholat subuh, tinggal dulu sholat, karena lagi udah kita walaupun nggak ada sholat. Kenapa? Karena di mobil udah siap sejadah, nggak pernah diturunin, ada di mobil, ya kan? Air juga ada. Nah begitu aja selesai. Jangan nunggu ketemu masjid kalau sholat, jangan. Ya kan, nanti kalau ketemu masjid lewat sholatnya salah. Ya, di mana aja, yang penting bersih berbahagia. Sama tahu kiblat, kompas aja masih gampang. Kan di HP ada kompas, ya kan? Sejadah di gampang, di mobil ada. Sama aja dengan kecil, udah nggak ada alasan lagi ya. Itu kalau kita yang bawa mobil, tapi kalau kita penumpang. Kita mau terpaksa, jadi kita nggak punya kuasa. Nah, tapi kalau misalkan kereta, sebagai kereta ada persoalannya. Ekonominya ada, ke Jogja ada, ekonomi ada. Berarti nggak ada alasan buat tunda. Berarti kata, berarti kalau saya sendiri goyang-goyang, ya udah sampai duduk, nah gitu. Berarti nggak ada alasan buat tunda sholat. Kenapa? Ada fasilitas. Ada musolanya. Ya pernah saya pergi, musola cukup gede. Pas balik, musola kecil banget. Muat satu orang. Ya seperti itu. Jadi cari musola dulu, jangan langsung sholat di bangku. Tanya petugasnya, Pak, ada musola nggak? Gerbong mana? Biasanya di gerbong restoran. Ya, satu gerbong dengan restoran biasanya. Begitu, berarti ada alasan kan? Ada alasan. Ya kan? Nah bis, nah, kalau bis ini repot subuh biasanya kan berhenti. Kalau dulu asal kan bisa makan, karena biasanya pasti berhenti buat makan. Tinggal nanti apakah dia punya takdim atau takdim. Nah gampang, nggak susah, gitu ya. Seperti itu. Ya jadi sejauh yang saya jalan selama ini, ya kalau memang kita niat sholat dan makan air nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Tapi terkadang pernah terjebak macet. Nah, kota tuh mau turun susah, kenapa? Tol dalam kota, turun di mana dalam kota? Nah, kalau tol dalam kota masih ada pinggiran ya, tanah salah situ. Nah, tol dalam kota, udah kejebak
macet, ya tahu sendiri kan kalau kota macet kayak gimana. Duh, 3-5 menit ya udah selesai di bangun. Lagi nyupir, biarin orang langsung di sholat itu, lalu lanjut di jalan, gitu. Ya kan? Ya, karena yang saya pahami dalam Al-Quran, kalau nggak salah surah Al-Anfal apa Taubah juga saya, itu disebutkan kalau kita saat perang itu kan ada tata cara sholat khauf namanya, ya kan? Bayangin aja, lagi perang tetap sholat. Bahkan ayat yang kita sudah hafal, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya, itu sholat ayat tersebut itu langsung setelah ayat tentang sholat dalam perang. Sehingga satu kesimpulan, waktu adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Yang lain masih bisa ditoleransi. Nggak bisa dulu tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, nggak mungkin ya. Nah, gitu ya. Tapi di fikih ada tayamum nggak bisa, udah nggak bisa ya udah sholat tanpa sholat. Begitu di fikih, ya kan? Nggak bisa duduk. Tapi kalau masalah waktu nggak ada toleransi. Apa dalilnya itu? Ya, tentang sholat dalam perang. Itu saya menyimpulkan, ya, maka sholat itu memang tidak bisa ditunda sampai keluar waktu. Ya, nanti kalau kita bahas sholat jamaah, baik jamaah takhir atau jamaah takdim, itu sebenarnya ulama beda pendapat tentang kebolehannya. Beda dengan kosong. Kalau kosong ulama sepakat tentang kebolehannya. Tapi kalau jamaah ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan jamaah, ada yang tidak membolehkan. Nanti ada babnya. Oke, berapa jam ya? Gitu. Jadi tetap kita sholat sesuai dengan kemampuan kita pada saat itu. Nah, coba tambahannya. Nah, ada tambahannya lagi nih. Dalam bahasa Syafi'i ulama mengatakan nanti begitu kita dalam posisi nyaman, ulangi. Ini ada ya. Jadi kalau kita sholatnya kurang sempurna, kita mengulangi agar sempurna. Apa dalilnya? Ya, suatu ketika Nabi sudah selesai sholat, datang seorang belum sholat, ya, belum sholat. Nabi perintahkan siapa yang mau nemenin dia sholat, ya, akhirnya bisa jamaah, sehingga Pak jamaah tetap ada. Nah, dari sini seperti yang tadi sudah kita kutip, kalau kita sudah sholat tapi sendirian, berarti kan masih belum lengkap ya. Maka kita mengulangi kalau ada teman. Berarti kalau kita sudah sholat sesuai rukun dan syarat terpenuhi, namun tidak sempurna karena satu hal, maka kita ulangi agar sempurna. Itu alasan yang mengatakan mengulangi. Ya, seperti itu. Tapi ada pendapat mengatakan tidak wajib mengulangi. Kenapa? Karena kita sudah lakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, gitu ya. Kan benar ketentuan, ya, tapi memang belum sempurna. Sempurna bukan berarti nggak selesai ya. Jadi beda pendapat. Jadi silakan. Ya kalau nyaman ngulangin silakan. Ya kalau mau ikut dengan ngulangin ya nggak apa-apa juga. Gitu ya. Salah jawab ya. Nah, lanjut sampai jam berapa? Oh masih lagi silakan. Saya takut makanannya dingin. Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang pada saat kita safar atau dalam perjalanan, sering kita ketemu di di terminal bis atau di bandara ada musola dan kita melihat ada pada saat kita mau sholat ada melihat ada kebetulan masuk kita. Nah, tapi ada beberapa jamaah yang sudah selesai sholatnya. Ada juga ada sampai saya ada 2 lokasi, di sini jamaah, di situ jamaah. Nah, terus kita gimana? Apa kita memulai sendiri dengan jamaah baru atau seperti apa? Iya. Baik. Jadi memang ada hadis yang melarang membuat 2 jamaah di satu tempat. Tapi ulama melanjutkan
itu kalau tempatnya terbatas. Maka kalau yang luas kayak Masjidil Haram, ulama mengatakan itu udzur. Nah, iya kalau kita keliling nyari jamaah, masih mudah. Kita datang ke Masjidil Haram ketinggalan jamaah sama imam kan. Mau sholat keliling belum nyari jamaah, nanti jadi masyarakat ya kan. Nah, kalau itu dimaklumi. Tapi kalau kayak gini kan kelihatan oleh jamaah kamu. Nah, inilah banyak orang Indonesia yang memang belum mengerti. Ya, jadi jamaah itu satu dalam satu waktu, jangan dua. Silakan gabung ikut. Bahkan dalam fikih disebutkan yang diterima sholatnya itu yang jamaahnya mulai duluan. Hati-hati jangan bikin jamaah kalau udah ada nanti sholat itu kan diterima. Ya, begitu. Sakit nggak? Udah ada ikutnya ada. Jangan bikin atau kan tunggu selesai, nah baru bikin lagi. Nah gitu ya. Cuma kan emang masih banyak yang buta hukum tentang hal ini, sehingga sholat sendiri atau jamaahnya pecah-pecah gitu. Ini kan itu banyak. Nah biasanya sih malah kaum ibu yang hampir jarang jamaah, walaupun di masjid kecuali baru imam pertama. Kalau udah imam pertama habis udah sholat masing-masing. Kalau laki masih berjamaah. Kalau udah ada dua, nah nyambung tuh 3, 4 selesai. Tapi kalau nggak ada mulai, sudah nggak ada mulai. Maka kadang kita, itu baru keluar lagi, Pak dulu, Pak kalau sholat ya bisa nah gitu. Kita akan disiapin. Kita tungguin nih, nyari teman. Nah kita ada mau dulu, tungguin sebentar. Nah kan, saya dulu, Pak kalau sholat kan, yuk jamaah. Gitu. Yang betul begitu ya. Ya, yang betul. Jadi jangan bikin jamaah. Kalau ada 2 jamaah gitu gimana tuh? Nah, kan kita nggak tahu mana duluan ya. Jadi kadang yang duluan ya. Apa? Ya udah silakan ikut yang mana aja. Ya karena kita nggak bisa tahu mana duluan. Nah, kalau yang ngerti, yang udah selesai sholat kasih tahu tuh. Bapak yang itu Pak, nah begitu. Yang ngerti hukum ya, Pak yang itu Pak, kasih tahu. Yang ngerti hukum ya, udah saya sholat lagi dulu kan. Pak mau jamaah, itu pasang yang itu Pak, nah kasih tahu. Itu kan ngerti ada begitu. Pak sama itu Pak, kasih tahu. Ya, tapi kan banyak yang nggak ngerti. Ya gimana ngerti ya pengajiannya cuma segini, banyak yang nggak ngerti. Udah kagak ngerti nggak ngaji lagi. Ya kan, kagak ngaji nggak nanya lagi, ngajarin bawah lagi. Ya udah, ya kan di belakang jalan nggak tahu alamat nggak nanya. Ya udah nyampe selesai. Ya, nggak tahu alamat nggak tahu jalan nggak nanya. Ya kalau sampai kebetulan kalau sampai ya, kalau kebetulan bukan karena kita tahu jalan, bahaya gitu. Kalau kita nggak tahu jalan ya nanya, nggak tahu alamat ya nanya. Gitu. Ya, jangan gitu ya. Jadi hukum seperti itu ya. Ya jadi memang kita diperintahkan untuk bergabung dengan jamaah. Ya, jadi kalau jamaahnya nggak ada, ya udah nih, jangan bikin yang baru seperti itu. Oke, gimana cukup? Masih lagi? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Sejauh yang saya pelajari tentang jamaah, ada sebuah pesan yang sangat penting dalam sholat berjamaah. Ya, nanti kalau kita udah lebih banyak lagi mempelajari aturan-aturannya, itu apa? Dalam hidup sehari-hari pun kita selalu usahakan berjamaah dan selalu menjadikan jamaah itu cuma satu, enggak ada dua. Ya, jadi satu jamaah dan ada dua. Jamaah itu jangan bikin dua. Berarti kalau sudah ada jamaah, udah ikuti. Nah itulah yang dipahami oleh para ulama. Ya, jadi kalau sudah ada organisasi, gabung aja dengan yang ada, nggak usah bikin yang baru-baru. Ya, saya sering bilang sama teman-teman yang bikin partai baru, lu ngapain sih bikin partai baru? Ikut aja yang ada gabung. Ngapain bikin partai baru? Bikin umat pecah. Gabung aja. Maka saya sangat tidak respect dengan orang-orang yang bikin partai baru, pecahan dari partai yang sudah ada. Saya sangat tidak respect. Kenapa? Karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menyuruh kita bersatu, ikuti yang ada. Kecuali belum ada di partai ada nasionalis semua nih, ya kan? Nah kalau kita bikin partai Islam,
gitu. Kalau ada gabungan, jangan gara-gara kita nggak dapat jabatan di partai tersebut, nggak dapat kedudukan, bikin lagi yang baru. Jangan, ya, jangan. Itu pelajaran dari sholat berjamaah. Ya, jangan bikin ikut haji yang ada. Gabung, semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Karena itu kaidahnya begitu. Ya, seperti itu. Maka dekat rumah saya, ketika ada sebuah musola pengen mengadakan Jumatan, saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Nah, karena walaupun syarat sholat Jumat 40 orang sudah sah, tapi tujuan dari Jumat tidak tercapai. Jumat artinya digabungkan bersama-sama. Berarti semakin banyak orang yang bersatu, semakin baik. Bukan dipecah-pecah. Ya, gabunglah dengan masjid yang sudah ada. Nggak usah bikin Jumatan. Nggak usah bikin Jumatan. Gabung aja dengan Jumatan. Kecuali masjidnya kejauhan, baru bikin lagi. Ini masjid berdekatan, di Jumatan lagi. Nah, itu bertentangan dengan tujuan dari bapak. Mudah-mudahan ya kita tidak hanya sebatas belajar fikihnya, ya, tapi kita juga memahami tujuannya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lain waktu, kita akan bisa tahu lebih banyak lagi tentang hukum-hukum terkait dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar di pada pagi hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in